Oke, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Erik dari Simple FX ya. Seperti biasa, saya akan buatin video analisa mingguan. Untuk hari ini tanggal 4 ya, besok nanti tanggal 5. Jadi untuk sepekan akan datang dari tanggal hari Senin tanggal 5 sampai ke tanggal sebentar. Oke, di sini adanya agenda news ya untuk sepekan akan datang, yaitu di tanggal saya akan fokus ke market USD ya. Nah, di sini tanggal 5 adanya ISM Service PMI ya, ISM Service PMI dan juga SP Global Composite Final. Lalu tanggal 6-nya hari Selasa ada news Kanada, di sini juga ada ekonomi balance of trade ya, yaitu di setengah 8 malam. Dan tanggal 7 hari Rabu hanya MBA Mortgage Application, news Kanada juga ada ya PMI. Lalu di tanggal 8 hari Kamis, di hari Kamis ada continuing jobless claim, initial jobless claim ya. Ini efeknya medium, jadi lumayan signifikan di pasar USD. Lalu di tanggal 9 Agustus ada news Kanada ya, employment rate dan unemployment rate. Untuk market USD atau news USD hanya Fed Barkin berpidato, yaitu di jam 2 dini hari. Yaitu dia untuk tanggal 12 itu untuk hari Selasa depan ya, Senin depan ya. Jadi sekian aja itu untuk agenda news sepekan akan datang. Jadi saya akan fokus secara teknikal aja. Ini hanya beberapa agenda news sepekan ini. Nah, untuk agenda news tersebut kita akan coba cek di sini saya tambahin satu market komoditi ya, US oil tadi. Sebentar saya masukin dulu ke watchlist saya yaitu warna hijau. Jadi ada beberapa market DXY ataupun dolar, lalu Australian dollar, gold, GBP USD, Euro USD dan US oil. Nah, untuk pertama start dulu untuk di DXY ataupun dolar. Dampak DXY saat ini lagi penurunan. Close candle hari Jumat di mana ada newsnya NFP, di mana sentimen negatif. Artinya dolar ini masih bearish ataupun masih pelemahan. Nah, di mana low yang sebelumnya di sini yaitu di tanggal 17 Juli udah terbreakout. Maka ada potensi turun kembali ke zona demand yaitu di sekitar harga 102.700. Jadi untuk saat ini dolar ataupun DXY lagi ada pelemahan. Nah, di time frame H4 sendiri ya, ini dia pergerakan saat tanggal 2 Agustus kemarin hari Jumat lalu, di mana ada sentimen negatif ini adalah pas saat newsnya NFP. Nah, maka sekarang sudah ke breakout. Nah, mungkin saja akan kembali ke demand di sini. Jadi kemungkinan beberapa yaitu market ya di belakangnya ada USD, kemungkinan masih ada pergerakan kenaikan. Nah, lalu kita pindah coba lihat di Australian dollar. Untuk Australian dollar sendiri gimana? Untuk Australian dollar sendiri malah nampak ada pelemahan ya. Walaupun di USD-nya lemah ataupun ada sentimen negatif, tetapi di Australian dollarnya masih juga sama ada penurunan. Nah, kalau kita lihat secara besar, time frame besar secara lingkup yaitu sejak kemarin di akhir Desember 2023 sampai sekarang udah Agustus, di mana market Australian dollar ini memang tampak masih sideways, yaitu batas atas di sekitaran harga 0.68500, batas bawah yaitu kurang lebih di sekitaran 63.300-an. Nah, jadi kemungkinan bisa saja ada penurunan lagi. Nah, tampak pergerakan sejak tanggal 20-an, tanggal 25 akhir Juli kemarin nampak market yang sideways, di mana pergerakan tidak begitu, penurunan drastisnya. Ini dia market sideways yang tadi saya sebutkan.
Lalu kita pindah ke time frame H4. Di time frame H4 sendiri, ya nampak jelas market masih sideways. Jadi kemungkinan bisa saja kembali ke harga 064.800. Jika kalau mampu nge-breakout low yang ini, maka ada potensi turun lebih dalam, kurang lebih di 064.130 ataupun 064.200. Ini untuk Australian dollar. Lalu kita pindah untuk komoditi gold. Pergerakan saat news NFP, ya, nampak sempat naik dulu. Ini kemarin saya ada bagiin, sharekan buat teman-teman. Bentar, saya coba liatin skenario gold. Nah, di mana goldnya bergerak ada penurunan, ya, bergerak penurunan, kembali ke zona demand, lalu ada kenaikan, ya, yaitu terjadi kemarin saat news NFP. Saya sharekan yaitu di M15. Nah, ini dia. Ini dia. Waktu itu ada penurunan, tetapi hampir ke 2480. Nampak harga kenaikan saat open, saat news rilis yaitu di jam 7:30, ada kenaikan, lalu turun. Itu dia. Nah, ini adalah efek saat news NFP. Nah, kita lihat aja secara time frame besar, gold ini sekarang kemana. Untuk DXY masih ada kemungkinan, masih ada pelemahan, maka gold saat ini memang masih bullish ataupun masih kenaikan. Nampak close candle daily tidak begitu signifikan, ya, lebih netral, di mana harganya naik lalu penurunan dan close candle-nya masih di pertengahan. Jadi kemungkinan bisa saja market untuk 1-2 hari ini akan sideways di area ini. Nah, sekarang di high sebelumnya, yaitu di harga tertinggi 2483, harga belum terbreakout. Nah, nampak kemarin penurunan hanya sebatas fill imbalance. Apakah ada potensi turun, koreksi, mengetes ataupun menguji zona demand di bawah sini? Bisa saja iya, dan juga bisa juga tidak. Ya, tergantung nanti harga. Jika kalau mampu nge-breakout swing high yang di sini, maka ada potensi melanjutkan kenaikannya. Nah, ini untuk gold secara daily. Lalu kita pindah ke time frame H4. Di time frame H4 sendiri, ya, nampak harga ada kenaikan lalu penurunan, kembali tertahan di zona demand di bawah sini. Ya, ini dia beberapa demand. Nah, kemungkinan bisa saja harga akan kembali kenaikan ke harga di sekitaran 2475. Nah, apakah akan potensi kembali ke zona demand di daily yang di bawah sini? Tergantung. Jika kalau mampu nge-breakout zona demand yang di H4 ini, baru ada potensi ataupun turun koreksi lebih dalam. Ini dia. Jadi kalau saya lihat kemungkinan besar masih ada potensi sideways di sekitar harga 2430 dan batas atasnya yaitu di sekitaran 2475. Ini untuk gold. Jadi saat ini cocok untuk trade intraday ataupun scalping. Lalu untuk market berikutnya di pound sterling USD, GBP USD sendiri gimana? Kita lihat secara daily. Daily-nya masih nampak kenaikan, ya. Dari DXY sendiri ada pelemahan, ya, ini dia, di mana ini ada membuat swing high. High ini lebih tinggi daripada high sebelumnya yang di sini. Ini ke breakout. Jadi di sini ada beberapa zona demand, contohnya di bawah sini. Ini zona demand daily. Nah, ini sekarang lagi turun koreksi. Kemungkinan bisa saja turun koreksi sebelum ada kembali kenaikan. Ini adalah daily perspektif. Kita pindah lagi ke time frame lebih kecil di time frame H4 sendiri. Di mana di time frame H4 nampak trennya masih tren penurunan. Artinya di daily kenaikan, di H4 penurunan, artinya di H4 ini turun untuk koreksi di time frame daily. Kita bisa cek di
time frame H1. Di time frame H1 sendiri ya nampak ini membuat swing low, di mana low ini lebih rendah daripada low sebelumnya di bawah, di atas ini maksudnya. Artinya di atas ini adalah sebuah swing low high. Nah, di sekitar harga 1.28 sekian, ini ada zona supply. Nampak harga hampir menyentuh zona supply tersebut pas saat news NFP, lalu ada harga penurunan. Kemungkinan bisa saja akan kembali turun ke low yang sebelumnya ini, yaitu di 1.27 150-an. Ini untuk GBP USD. Nah, lalu kemungkinan bisa saja akan menguji zona demand daily, yaitu di sekitar harga 1.26600. Ya, ini dia untuk GBP USD. Lalu kita pindah ke market berikutnya untuk Euro USD. Di GBP USD penurunan, di gold penurunan, malah di Euro USD nampak jelas banget saat sebelum news NFP di jam 4 sore ada kenaikan. Kita bisa cek dulu secara time frame besarnya daily ini kenapa ya. Nampak kemarin di tanggal 27 Juni ada penurunan, tertahan di zona demand di sini, lalu ada kenaikan membuat swing high. High ini lebih tinggi daripada high sebelumnya, ada turun koreksi, lalu ada kenaikan. Ya, sekarang lagi menguji zona supply yang di atas ini. Jadi kalau dilihat dari time frame besarnya, ya di sini adalah swing low high. Selagi low high ini belum terbreak, kemungkinan bisa saja harga akan menguji zona supply yang di atas ini. Ini adalah swing low daily. Lalu saya pindah ke time frame H4. Ini kemarin sell terkena stop loss ya. Oke, untuk saat ini ya, nampak ini turun koreksi lalu ada kenaikan signifikan, di mana kenaikan ini sebelum saat news NFP ya. Nampak di tanggal 2 Agustus jam 4 pagi ya, subuh ini saat news sebelum sesinya New York ya, ataupun sebelum news NFP. Nah, di atas ini adalah zona supply. Nah, kemungkinan bisa saja harga akan turun fill imbalance yang di sini. Ini dia. Nah, jadi jika kalau harga jika kalau harga ada kemungkinan di sini ada beberapa zonanya demand. Di sini juga supply yang terbreakout. Mana tahu harga ada kembali koreksi, nanti bisa cari peluang entrian intraday buy. Ya, ini dia untuk market Euro USD. Jadi nampak jelas banget ini candlenya nge-breakout sebelumnya. Jadi nantinya harga ada kembali koreksi, bisa target buy yaitu kembali ke supply di 1.09380. Ini untuk Euro USD. Jadi memang nampak jelas banget untuk market euronya lagi potensi menguat. Ini kita bisa cek dulu juga di cross pair yang lain. Contohnya saya coba pilih di Euro AUD sendiri. Ya, nampak memang dominan euronya ataupun mata uang Eropa ini memang lagi dominan bullishnya. Maka di Euro USD-nya bullish, nah tetapi di GBP USD malah nampak sideways. Bisa dilihat dari cross pair, contohnya di Euro GBP. Ya, di sini Euro GBP-nya teman-teman bisa lihat memang dominan kuat untuk euronya ketimbang si pound sterling tadi ya. Nah, lalu kita pindah untuk market terakhir untuk komoditi, untuk market weekly untuk kali ini ya, minggu ini. Untuk US oil sendiri nampak di time frame H4 ini adalah penurunan ya. Kita bisa cek secara lebih terperinci di daily ya. Untuk daily sebenarnya di area sekarang adalah zona demand, yaitu di sekitar harga 73. Ya, ini adalah zona demand, di mana di sini ada membuat swing high. High ini lebih dominan, lebih tinggi daripada high sebelumnya.
Ya, jadi saat ini tinggal tunggu konfirmasi di time frame rendah untuk mencari peluang antrian buy. Di sini ada potensi menjadi swing trade ya. Ini dia. Nah, ini sering saya bagiin. Contohnya kemarin trade saya sebelumnya yaitu di GBP Australian Dollar. Saya udah lupa banget ini sejak kapan ya. Kalau nggak salah di awal Juli kemarin. Nampak harga kembali ke zona demand daily, di mana harga sini udah membuat high yang lebih tinggi, nampak harga naik signifikan tingginya. Jadi untuk US oil kita perhatiin pergerakan market saat ini, yaitu yang saya lingkarin. Ya, di sini saya kasih warna apa aja. Nampak harga membuat swing high, turun koreksi di area ini sideways, dan di time frame rendahnya ada konfirmasi bisa teman-teman cari peluang entry yang baik dengan target ke swing high sebelumnya. Nah, kita kembali ke market komoditi US oil. Untuk US oil ini ada menarik, yaitu ada potensi swing trade. Kenapa? Yaitu kalau kita kembali tadinya ke GBP Australian Dollar, di mana di sini ada membuat swing high. High ini lebih dominan tinggi daripada high sebelumnya yang di tanggal 28 Mei. Ya, ini sekarang udah kembali ke zona demand. Tinggal tunggu konfirmasi di TF rendah untuk mencari peluang entrian swing buy. Dengan target kemari ataupun yang mau lebih jauh bisa ke atas sini. Dengan syarat yaitu jika kau mampu nge-breakout swing high ini, maka ada potensi kembali ke high tersebut ataupun di sekitar harga 87. Nah, untuk sini juga bisa jika kau mampu nge-breakout maka ada dominan kembali ke atas ini. Ya, ini kemungkinan bisa saja jadi beberapa bulan. Ya, ini lumayan jauh. Nah, kita pindah ke time frame H4 sendiri. Di time frame H4 sendiri nampak ya harga dominan memang masih bearish ya ataupun pelemahan. Nah, di area ini adalah zona demand daily, kita bisa kecilin zona tersebut, nampak jelas banget harga turun lalu kembali naik ya. Ini tinggal tunggu aja konfirmasi di time frame rendahnya di area sini. Jika kalau ada konfirmasi bisa teman-teman cari peluang entrian baik. Ini ada potensi swing trade. Dengan target boleh kemari, mau lebih jauh juga boleh ke sini ataupun kemari. Ini untuk GBP Australian, untuk US oil. Ya, untuk saat ini saya set dulu alert di area sini. Ini untuk apa? Ini jika kalau harga ada kembali ke sini, saya bisa mulai spekulasi entry and buy. Oke, itu saja untuk market analisa mingguan untuk tanggal 4 sampai hari Jumat nanti akan datang. Jadi ada DXY dolar, Australian dollar, gold, dan GBP USD, Euro USD, dan US oil. Saya coba lihat ini GBP Australian dollar nampak masih trennya bullish. Nah, ini dia. Jadi kalau marketnya trending lagi naik, kita fokus buy, maka targetnya bisa lumayan. Nah, jadi saya kembali ke US oil, saya tunggu aja konfirmasi di time frame rendah di area sini. Oke, itu saja. Nantinya record ini saya akan bagiin upload ke YouTube. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan ataupun komentar tentang trading, jangan lupa isi di kolom komentar di channel YouTube saya, dan juga jangan lupa bantu like, share, dan juga jangan lupa subscribe. Oke, sekian aja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.